Tolong! Tolong! Ganteng banget. Apa kau yang menyelamatkanku? Selain aku, apa ada orang lain di sini? Siapa kau? Kenapa kau menerobos masuk? Maaf, kami salah nomor kamar. Pergi sekarang juga. Tak kusangka, kau terlihat lembut dan lemah. Tapi ternyata kau cukup jantan. Iya, iyalah, aku kan laki-laki. Melindungimu adalah tugasku. Tapi di tengah malam begini, bagaimana kau bisa terluka? Bertemu segerombolan orang gila. Digigit. Kau harus hati-hati. Siapa namamu? Fu Huaiyan. Kau, Jiang Nanyin. Jangan bilang kau. Fu Huaiyan dari grup Fu. Jiang Nanyin, apa yang kau pikirkan? Fu Huai, tapi CL grup Fu. Itu tegas dan efisien. Dia dikenal karena tindakannya yang cepat. Mana mungkin dia? Anak anjing begini. Apa yang dipikirkan Kak Jiang? Aku sopir ojek online. Mana mungkin aku CL itu? Benar juga. Fu Huai Yan, itu namaku. Ingat ya, Kak? Bertindak gegabah sudah membuat Fu Huai waspada terhadap bahaya. Ini bukan waktu yang tepat untuk bertindak. Lebih baik pulih dulu, lalu cari kesempatan lain. Tampan, kau enak dipandang. Maukah kau jadi ayah dari anakku? Kematian ayah mencurigakan. Mungkin aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu kebenarannya. Kakak juga cantik. Aku juga sangat menyukaimu. Kalau begitu kita harus. Kak, kita perlu mendapatkan surat nikah dulu biar sah. Lalu tunggu apa lagi? Ayo ke kantor urusan sipil. Ayo. Xiao Bai, dalam 24 jam, aku ingin tahu siapa yang melukainya. Siapa orang ini? Apa wakil presiden tertarik pada seorang wanita sekarang? Keluar. Apa kau menangkapnya? Dia lolos, Tuan Fu. Tangkap dia dalam 24 jam. Dan bawa dia padaku. Tuan Fu, kami tidak melihat wajahnya. Lalu selidiki. Kalau tidak ketemu cepat pergi. Korporasi Fu tidak memelihara orang yang tidak berguna. Departemen Urusan Sipil. Kamu sungguh tak keberatan. Kalau aku cuma sopir ojek daring, aku tak keberatan. Bagaimana denganku? Aku hanya orang biasa. Jangan khawatir. Aku pasti akan membuatmu hidup enak. Nanyin, jangan bilang tempat kita tidak ada lift. Dananya terbatas, jadi untuk saat ini aku hanya mampu sewa rumah susun di lingkungan lama ini. Tapi percayalah, aku pasti akan memberimu tempat tinggal dengan lift di masa depan. Ini salahku. Aku tidak cukup mampu dan masih harus mengandalkanmu. Tapi bersamamu, dimanapun kita tinggal tak masalah. Baiklah, ayo naik. Pekerjaan fisik seperti ini harus diserahkan kepada kami para pria. Setelah aku membunuh Fu Huaiyan, aku akan membawamu keliling dunia dan membiarkanmu melakukan apapun yang kau mau. Agak panas ya? Mau minum sesuatu? Aku agak kepanasan. Aku mau mandi dulu.
Kak, ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku cuma memecahkan gelas. Aduh, nona ini mau tidur denganku. Apa yang harus kulakukan? Ada apa, Ayan? Tidak ada apa-apa. Kau baik-baik saja. Syukurlah. Maaf, silakan lanjutkan. Kalau kau ingin mencobanya, bilang saja. Tak kusangka, adik kecil yang kuselamatkan hari ini tampak begitu rapuh dan lemah. Tetapi tak hanya wajahnya yang cantik, tubuhnya juga bagus. Aku dapat durian runtuh. Halo. Apa? Fu Huai menghilang setelah kembali ke negara ini. Dia belum kembali ke rumah keluarga Fu. Baik, aku mengerti. Hubungi aku segera setelah kau mendapat kabar. Sebelum aku menyelesaikan misi terakhirku, aku tidak bisa mengungkapkan identitasku agar tidak melibatkannya. Xiao Bai. Tuan Fu, saya sudah menemukan informasi Nona Jiang. Panggil dia Nyonya. Akhirnya kau menemukan seseorang. Menemukan cinta sejati. Di mana Nyonya? Dia pewaris keluarga Jiang. Saat dia berusia 15 tahun, orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil. Apa yang terjadi pada keluarga Jiang setelah itu? Jatuh ke tangan paman keduanya. Keluarga Jiang yang mati-matian ingin bekerja sama dengan korporasi Fu. Ya, namun keluarga Jiang tidak memperlakukan Nyonya dengan baik. Mereka sering memperlakukannya seperti pelayan. Apa yang terjadi setelah dia dewasa? Nyonya pindah dari rumah keluarga Jiang dan hidup sendiri. Luka yang Nyonya derita sekarang juga karena perundungan keluarga Jiang. Beri mereka pelajaran. Mengerti? Ngomong-ngomong, aku sudah menemukan informasi tentang orang yang ingin membunuhmu. Aku menemukannya, tapi aku masih belum bisa menemukan informasi apapun. Orang itu sepertinya muncul entah dari mana. Mereka pandai bersembunyi. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Kau akan memeriksa Group Yunsheng besok kan? Haruskah kubatalkan untukmu? Tidak. Pergi saja atas namaku. Jiang Nanyin. Pantas saja kau tidak berani pulang. Jadi, Kang Mian Korporasi Kang. Kamu bekerja sebagai tukang bersih-bersih di Grup Yunsheng. Apa? Takut pulang dan malu. Urus saja urusanmu sendiri. Jiang Nanyin, kamu jadi kurang ajar sekali. Putus darimu adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Wen tim perusahaan Wen. Hanya orang seperti Mian, wanita sejati, yang pantas jadi tunanganku. Wen Tin, kenapa kau tak berkaca? Lihat dirimu seperti apa. Suamiku tinggi tampan dan kuat. Kau bahkan tak bisa menandingi satu jarinya. Sayang, kau sudah menikah. Jiang Nanyin, perempuan jalan ini setelah aku putuskan, sepertinya malah makin cantik. Permisi. Jangan menghalangi jalan. Kak Winting, mungkin perempuan sialan ini mencoba menyabotase kerja sama kita dengan Grup Yunsheng. Jangan khawatir. Pamanku adalah manajer proyek Grup Yunsheng. Dengan sepatah kata dariku, perempuan sialan ini bisa didapat dari grup ini. Ayo temui pamanmu. Ayo. Beraninya kau bertindak sembrono, menyalahgunakan kekuasaanmu. Cari tahu siapa orangnya, dan cari kesempatan untuk memecatnya. Xu Xianxian, ketua perusahaan Yunsheng.
Bos akan datang inspeksi hari ini. Jangan terlihat. Jangan menyinggung para VIP. Lagi-lagi kau. Jiang Nanyin, apa yang kau lakukan? Aku baru saja mengepel lantai. Dan kau mengotorinya. Aku benci. Tukang bersih-bersih bau. Tunggu saja kau. Saat kita mengakuisisi grup Yongxiang, bagaimana kau bisa membuat kesalahan seperti pemula? Bisakah kau perbaiki dalam seminggu? Tuan Song. Fu Huaiyan. Apa yang kau lakukan di sini? Tuan Song. Sebentar lagi bawa dokumen-dokumennya ke kantor, lalu aku akan meminta seseorang menyelesaikan tagihan denganmu. Baik, Tuan Song. Kak, bukankah kau sopir ojek online? Kenapa kau di Yunxiang? Dan kau bahkan kenal Tuan Song. Bagaimana mungkin aku kenal Tuan Song? Aku sedang tidak ada pesanan, jadi kupikir aku akan melakukan beberapa tugas dan mengantarkan dokumen-dokumen ini kepada Tuan Song. Kau tidak percaya padaku, jangan percaya. Oh kak, aku hanya melihatmu bekerja begitu keras dan aku ingin meringankan bebanmu. Sudah berapa kali kukatakan padamu, aku akan menghasilkan uang dan menjagamu. Tapi aku khawatir tentangmu. Jiang Nanyin, kau tak tahu malu. Aku bersama suamiku. Apa yang memalukan? Tidak seperti beberapa orang yang hanya merayu tunangan orang lain. Jiang Nanyin, jika kau berani menyentuh wanitaku, kau harus berurusan denganku dulu. Suamiku hebat sekali. Tentu saja, tukang bersih-bersih bau dengan pengantar barang bau. Pasangan yang serasi. Jiang Nanyin, tunggu saja kau. Siapa sangka itu dia? Aku benci. Aku selalu menganggap Jiang Nanyin murahan, bahkan merayu pengantar barang. Jangan khawatir Nona Jiang, aku akan mengajarinya bagaimana bersikap. Nona Jiang, Jiang Nanyin ini, dia punya tampang jalang. Entah sudah berapa banyak pria yang mempermainkannya. Yunxiang kita bukanlah tempat di mana sembarang orang bisa seenaknya masuk. Orang sepertinya yang sudah diacak-acak oleh pria, seharusnya saja. Oh Xian, jangan repot-repot berdebat dengan sepupuku. Dia kehilangan kedua orang tuanya ketika dia masih kecil. Jadi dia kurang disiplin. Membuatnya suka main-main dengan pria. Tidak mungkin, kita sama sekali tidak akan menoleransi orang seperti dia mencemari atmosfer perusahaan. Nona Jiang, kau bisa serahkan ini padaku. Xu Xian. Oke. Kalau begitu aku akan memakai tanganmu untuk memberi Jiang Nanyin pelajaran. Orang ini. Pengawas Zhu. Ada apa? Kau berani menggoda pria di perusahaan. Hari ini kita akan memberimu pelajaran. Kalau tidak, jika ini sampai bocor, jika ini sampai keluar, siapa yang tahu apa yang akan orang katakan tentang karyawan perempuan kita di Yunxiang? Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Ini perusahaan. Jadi bagaimana? Di Yunxiang aku yang bertanggung jawab. Kalian berdua, pakai air toilet untuk membilas mulutnya sampai bersih. Pergi. Buka pintunya cepat. Tindakanmu telah menyebabkan perusahaan dampak yang sangat negatif. Tuan Song, ini semua salah Jiang Nanyin. Jalan itu, dia yang duluan menggertak kami. Maaf Tuan Song, saya tidak menghentikannya tepat waktu. Jiang Nanyin, pengacau seperti Jiang Nanyin,
harus segera dipecat dari perusahaan. Kehilangan pekerjaannya di hari kedua setelah pernikahannya. Akankah itu menyebabkan dia banyak tekanan finansial? Dia memang harus dipecat. Sepertinya cinta Tuan Fu pada istrinya adalah cinta sejati. Tuan Song yang bijaksana. Kalian berdua pergi ke bagian keuangan sekarang untuk menyelesaikan gajimu. Lalu pergi ke HRD untuk memproses pengunduran dirimu. Tuan Song ini salah Jiang Nanyin, bukan salah kami. Keluar. Xu Xianxian, berhenti. Mulai hari ini kau akan menjadi petugas kebersihan. Kenapa? Dia cuma tukang bersih botai. Aku seorang pengawas. Aku bahkan tidak bisa mengendalikannya lagi. Tuan Song, kenapa kau begitu memihak padanya? Xu Xianxian, apa yang telah kau lakukan? Perlukah aku mengingatkanmu? Terima kasih banyak, Tuan Song. Yun Shen tidak pernah menoleransi pelanggaran seperti itu. Bekerja keraslah, akan ada imbalannya. Ya, Tuan Song. Aneh. Song Yubai tampaknya membelaiku. Tapi aku hanya petugas kebersihan. Kenapa? Jiang Nanyin sangat cocok menjadi pengawas. Tapi Jiang Nanyin, dia hanya petugas kebersihan. Anda benar sekali, Tuan Fu. Posisi pengawas ini, posisi ini dibuat khusus untuk istri Anda. Saya akan memberitahu mereka besok. Ngomong-ngomong, ada gala amal malam ini. Nyonya menginstruksikan bahwa Anda harus hadir. Repot. Apa? Fu Huaiyan akan hadir. Gala amal malam ini. Apa kau yakin? Oke, aku mengerti. Tampan aku ada urusan malam ini. Aku akan pulang terlambat. Jadilah anak baik dan tunggu aku di rumah. Setelah kau selesai mandi, aku akan menunggumu, Kak. Menarik sekali. Tuan Fu ini sangat misterius. Ya, menghadiri gala dan memakai topeng. Tidak heran tidak ada yang pernah melihat wajah asli Tuan Fu. Di mana dia? Apa kau juga mengagumi Tuan Fu? Ya, aku juga. Kudengar dia akan datang ke gala amal. Makanya aku berusaha mati-matian untuk mendapatkan undangan. Hanya untuk melihatnya. Seseorang seperti Tuan Fu berada di luar jangkauan kita. Aku hanya ingin melihatnya sekilas. Sekali pandang saja. Seseorang seperti Tuan Fu tak akan mau bersama orang biasa seperti kita. Karena dia pergi ke lantai 2. Ke ruang VIP. Terima kasih, Kak. Kau cantik luar dan dalam. Sama-sama. Tidak ada titik buta pada pengawasan. Bahkan jika kau berhasil, kau tak bisa sepenuhnya menghindari. Sistem keamanan di sini. Berapa lama lagi? Satu jam. Terlalu lama kita tak punya waktu. Batalkan misi. Baiklah. Ada orang lain yang juga ingin Fu Hui mati. Mungkin ini sebuah kesempatan. Kita bisa memanfaatkan peluang ini untuk melenyapkan target. Taman Eden. Pak sopir, itu mobil suamiku di depan. Tolong ikuti dia, terima kasih. Menangkap penipu ya? Iya. Jangan khawatir, aku akan menangkapnya untukmu. Mas, apa itu benar-benar kamu? Pak sopir, tolong tunggu sebentar. Kak, aku hampir mengira tak akan bertemu denganmu lagi. Tidak apa-apa, jangan takut. Ini sudah larut malam.
Kak, apa yang kau lakukan di sini? Aku baru saja selesai dari gala amal. Saat aku pergi, aku melihat mobilmu melaju kencang di depan. Aku sedikit khawatir, jadi aku mengikutimu. Ada apa ini? Banyak orang mengejarku. Jadi aku langsung pergi. Jaga bicaramu, jangan sembarangan bicara. Tuan Fumo ada di sini. Apa kau tidak akan menyelamatkannya? Cepat dan bawa dia keluar. Maaf sekali. Kami mohon maaf atas ketakutan yang ditimbulkan. Ini kompensasinya. Saya harap Anda harus menerimanya. Kalian orang penting. Kami tidak bisa menyinggung kalian. Jangan libatkan. Kami orang biasa. Ya, kami mohon maaf atas masalah ini. Kami akan segera mengurus ini. Pak sopir, apa teman bahagia tolong? Lanzin, dalam setengah jam aku ingin tahu siapa yang menyerang Fu Huaiyan. Aku tidak peduli jika kau ingin membunuh seseorang, tapi kau telah membuat suamiku ketakutan, dan kau akan menghadapi amukanku. Tuan muda kedua keluarga Fu Tianxing. Tuan gawat. Mereka lolos. Tidak berguna. Bukankah kita harus memanggil mereka kembali? Jika orang tua itu tahu, malam ini adalah kesempatan terbaik. Jika kita melewatkan malam ini, kita tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Fu Tianxing perusahaanku. Aku harus mengirim keponakan tak berguna ini untuk bertemu ayahnya. Kalau begitu aku akan mengirimmu untuk menemui Yama lebih dulu. Siapa di sana? Orang-orang kegelapan. Kalian sudah gagal 2 kali. Beraninya kalian menunjukkan wajah di hadapanku. Tuan kedua, bagaimana kabarmu Tuan kedua? Apa kau baik-baik saja? Mari kita bicarakan baik-baik. Baik-baik. Sekarang kau ingin bicara. Apa perintahmu? Fu Huaiyan adalah targetku. Siapapun yang berani menyentuhnya, akan kupotong cakar mereka. Baik. Aku akan segera memanggil mereka semua kembali. Sialan. Aku akan membunuhmu. Kukatakan Tuan Fu, kau memanggilku selarut ini. Apa kau tidak takut ketahuan? Ada apa? Cepat katakan. Selagi dia tidak ada di sini. Katakan dan pergi. Di perjamuan amal, orang-orang yang menyerangmu adalah anak buah Tuan kedua. Jadi bukan organisasi gelap. Menarik. Tapi ini telah menempatkanmu dalam daftar organisasi gelap. Ini bukan perkara sepele. Aku hanya takut mereka tidak akan menampakkan diri. Kalau begitu kita bisa menangkap mereka semua sekaligus. Tidak begitu. Sampah tidak perlu dikhawatirkan. Kau hanya mengalami luka luar. Aku ambilkan obat untukmu. Bukan apa-apa. Saat ini, hanya karena aku tidak punya uang. Jadi aku tidak bisa membawamu ke rumah sakit. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tunggu sebentar lagi. Aku pasti akan memberimu kehidupan yang baik. Aku percaya padamu. Coba kulihat apa yang salah. Tidak ada apa-apa, Kak. Biarkan aku memelukmu. Tidak ada apa-apa. Sudahlah, gadis baik. Oke. Itu tidak benar. Apakah ada maling yang masuk? Bagaimana mungkin? Kita tidak punya apa-apa berharga. Lalu apa itu? Kak, tetaplah bersamaku. Aku takut sendirian. Baiklah, baiklah, aku akan tinggal bersamamu.
Kak, aku ingin mandi. Kau terluka hari ini? Tidak. Kalau begitu bantu aku. Sudahlah, cukup. Kita suami istri. Kak. Baiklah. Kau pergi mandi. Aku akan berjaga di pintu. Jiang Nanyin, oi Jiang Nanyin. Kenapa kau tersipu? Bukannya kau belum pernah melihat pria mandi sebelumnya? Tarik napas dalam-dalam. Fu Huaiyan, hanya kau yang membuatku menyerang berulang kali tanpa melihat targetnya. Aku semakin tertarik padamu. Antusias sekali ya. Apa kau mencoba menebus malam pengantin kita? Ayan, kau sebenarnya tidak memanggilku Kak kali ini. Pria yang lebih muda tidak memanggilku Kak. Pasti punya pikiran liar ya? Bagaimana menurutmu? Adikku tersayang begitu antusias. Tidakkah kau takut aku akan memakanmu bulat-bulat? Kau terluka. Jaga diri dan sembuhlah. Istri. Tidak perlu terburu-buru. Baik. Kalau begitu tetaplah bersamaku. Baik. Setelah aku membunuh Fu Huaiyan, aku akan bebas. Apa? Bocah kecil. Bahkan dalam mimpimu kau memanggil namaku. Bagaimana mungkin aku tidak mencintaimu? Bayangan malam. Pembunuh terbaik organisasi gelap. Menarik. Saya sudah menemukannya, Tuan Fu. Orang yang ditugaskan untuk tugas itu adalah Ye Ying. Tidak bisakah kau menemukan hal lain? Tidak semua orang yang pernah bertemu Ye Ying sudah mati. Kami tidak tahu apakah mereka laki-laki atau perempuan, tua atau muda. Terus selidiki. Tubuhmu baru saja pulih. Kau perlu memberinya nutrisi. Apa yang ingin kau makan? Apa saja? Nona Jiang, kau di sini. Jiang Nanyin, dasar kau orang malang. Jangan berpikir bahwa menjadi seorang supervisor di Yunxiang berarti kau mampu makan di istana Yun. Sungguh lucu. Aku bilang dari jauh, bau busuk yang menyengat tercium. Jadi itu kau, Jiang Nanyin. Kau benar-benar tercela. Masih bersama pesuruh ini. Bersama ya? Orang tidak berguna ya, bahkan tidak punya $100. Dan kau benar-benar menyukainya. Oh, Wenting sayang. Jangan bicara tentang adikku seperti itu. Dia hanya menemukan cinta sejati lagi. Ya Tuhan, menemukan cinta sejati setiap hari. Dia menemukan cinta sejati setiap hari. Jiang Nanyin, dengar baik-baik. Kau hanya seorang jalang. Wenting, kamu tak tahu malu. Kau punya kontrak pernikahan denganku. Jadi bagaimana bisa kau main mata dengan Jiang Mian-Mian? Ngomong-ngomong soal keji, bajingan dan sundal sepertimu tak tertandingi. Sundal kau cari mati. Apa kau baik-baik saja? Sangat menyentuh. Jiang Nanyin, apakah ini pria yang kau temukan? Yang dia lakukan setiap hari hanyalah mengumbar kata-kata manis dan memanggilmu adik-adik. Apalagi yang bisa dia lakukan? Jika kau patuh setuju untuk menjadi gundiku gundik Tuan Muda Wen,
Kau bahkan tak akan susah makan. Aku meremehkan. Sialan sundal. Kau tak mau jaga muka ya? Wenting sayang, kenapa marah? Berjodoh dengan orang miskin. Selamanya, jodoh yang sempurna bukan? Memang. Kelas kita. Kau juga tak tersentuh. Jika kau menurut setuju untuk menjadi gundik tuan muda ini, tuan muda ini mungkin akan menunjukkan belas kasihan. Sialan jalang. Berani-beraninya kau memukulku. Seseorang. Tangkap pria dan wanita ini. Kakak, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika kau dan si miskin ini berlutut dan menggonggong seperti anjing 2 kali, aku akan memohon pada Wenting sayang untuk melepaskanmu. Berhenti. Beraninya kau membuat masalah di istana Yunku. Manajer Yunggong. Tuan Song, kenapa kau di sini? Ada 2 orang rendahan membuat masalah di sini. Kami akan menanganinya. Moto istana Yun adalah pelanggan adalah Tuhan. Begitu masuk ke istana Yunku, mereka adalah tamu terhormat istana Yun. Siapa yang mengizinkanmu menyinggung para tamu? Maafkan aku, mohon maafkan aku. Aku akan segera mengurus ini. Kedua orang ini melanggar aturan Yunggong. Mulai hari ini dan seterusnya, diusir dari istana awan. Tidak boleh masuk lagi. Tuan Song, aku Wenting dari keluarga Wen. Apa kau lupa? Demi keluarga Wen. Keluarga Wen yang tak berarti. Punya muka apa? Keluar. Pergi. Aku tuan muda Wan. Beraninya kau menyentuhku. Lepaskan. Pergilah. Buka matamu. Dan lihat di mana ini. Keluar. Tuan muda ini akan menghabisimu. Tenang, Song Yubai. Mengapa kau mendukung Jiang Nanyin? Mungkinkah dia main mata dengannya? Saudara Wenting, Jiang Nanyin, dia orang udik. Bagaimana mungkin dia kenal Tuan Song? Kau terlalu memujinya. Jalang. Akan kurus kau. Kalau begitu kita akan datang lagi lain kali. Ayo pulang bersama. Huaiyan paman mengalami luka bakar parah, pulang dan kunjungi dia. Tak ada informasi baru Fu Huaiyan mungkin akan segera kembali ke keluarga Fu. Ada sesuatu yang terjadi. Aku ada urusan. Maaf soal itu. Sampai jumpa. Bilang pada iblis. Aku menambahkan 1 miliar lagi. Suruh dia melakukannya sendiri. Bocah ingusan, masih bau kencur, dan kau pikir kau bisa mengakaliku. Mimpi. Akan kubunuh kau. Paman kedua. Siapa yang ingin dibunuh paman kedua? Huaiyan. Orang-orang di perusahaan. Tidak berguna. Mereka membuat kesalahan. Jadi aku mendisiplinkan mereka. Begitukah? Kukira paman kedua ingin membunuh seseorang. Bagaimana mungkin? Paman kedua adalah warga negara yang baik dan taat hukum. Orang kaya memang boros ya? Kenapa banyak sekali kamar?
Untung sekali. Hampir ketahuan. Dia punya banyak pengawal. Sudahlah, ayo pulang. Karena kau terluka, jaga dirimu baik-baik. Di usiamu ini, kau selalu bicara tentang berkelahi dan membunuh. Hati-hati jangan sampai kau sendiri mendapat masalah suatu hari nanti. Tuan kedua, tolong jaga diri Anda. Kirim pesan ke iblis. Sekarang segera. Bunuh dia. Aku tak bisa menunggu semenit lagi. Cepat. Tuan kedua. Untuk urusan orang tua itu, lanjutkan sesuai rencana. Tuan kedua, bagaimana dengan lukamu? Cuma luka kecil. Jangan terlalu ribut. Hei kakak senior. Apa kau membunuhnya? Perintah diterima. Lansing, jangan main-main. Iblis baru saja mengeluarkan perintah baru. Klein menambahkan 1 miliar lagi. Mereka minta dalam 3 hari untuk membunuh Fu. 3 hari. Kirimkan aku jadwal perjalanannya segera. Aku sudah menemukannya. Aku akan mengirimkan jadwal perjalanannya. Sebentar lagi, kakak senior. Dan, lain kali jangan menghubungiku saat aku sedang bertugas. Itu bisa berbahaya. Kakak senior. Ye Lansir Korporasi Kegelapan. Kenapa iblis hanya menghargai dirimu? Kau harus mati. Bagaimana aku bisa menarik perhatian Raja Iblis? Tentu saja aku harus membuat panggilan yang tidak tepat waktu ini. Idiot, kau benar-benar berpikir dengan menyingkirkan Fu Huai? Raja Iblis akan memberimu penawarnya dan membiarkanmu pergi tanpa cedera. Untuk mendapatkanmu, Raja Iblis telah berusaha keras. Benar-benar gelap. Jika kau ingin pergi, hanya ada satu cara. Mati. Sebarkan berita. Bayangan malam akan muncul di klub cahaya bulan malam ini. Kuharap keberuntunganmu masih sebaik ini kali ini. Tuan Fu, bayangan malam adalah pembunuh bayaran terbaik. Mereka tidak pernah gagal sejak debut mereka. Orang ini sangat berbahaya. Anda tidak bisa mengambil risiko. Kalau mau memancing, harus pakai umpan. Tuan Fu, tahukah Anda apakah bayangan malam itu laki-laki atau perempuan? Seperti apa rupa mereka? Selama mereka muncul, aku pasti akan mengenalinya. Tuan Fu, aku punya firasat. Orang yang menyebarkan berita tentang bayangan malam punya niat buruk. Pemburu terbaik sering muncul sebagai mangsa. Sampai akhir, bagaimana kau bisa tahu siapa pemburu dan siapa mangsanya? Jadi apa rencanamu? Lanjutkan sesuai rencana. Apa kau sudah mengatur semuanya? Ya, jangan khawatir Tuan Fu, akan ada kejutan besar malam ini. Dia hanya takut melibatkan istrinya. Jadi dia sengaja menjadikan dirinya umpan untuk segera menghilangkan bahaya. Seperti apa rupa Fu Huaiyan? Bahkan adik junior tidak dapat menemukan informasi apapun tentangnya. Setelah aku mendapatkan fotonya, aku semakin penasaran tentangnya. Kang Mian Mian, Jiang Nandian ada di klub cahaya bulan. Berani datang, nomor kamar. Nona Jiang, hari ini aku pasti akan menghancurkan reputasi Jalang Jiang Nandian itu. Kerja bagus. Jangan khawatir. Aku akan mencari kesempatan untuk berbicara dengan ayahku tentang memasukkanmu ke perusahaan keluarga kami. Terima kasih Nona Jiang. Kenapa kau memanggilku ke sini? Kau benar-benar berani datang. Nona Jiang. Jiang Nanyin, berani-beranimu memukulku. Aku akan memukul siapapun yang kuinginkan. Kapanpun aku mau. Tunggu apa lagi, tangkap dia. Dasar bodoh tak berguna. Jiang Nanyin, kusarankan kau untuk tidak melewati batas. Nona Jiang adalah tunangan Tuan Muda Wen. Jika kau menyinggungnya, akan ada konsekuensinya. Kau benar-benar tidak pernah belajar ya? Nyalimu patut dikagumi. Berhenti pamer di depanku.
atau aku akan menghajarmu sampai babak belur. Klub Cahaya Bulan. Aku punya beberapa mainan baru untukmu. Ruang pribadi lantai 3 menunggumu. Kau benar untuk memberiku pelajaran, Kak. Aku minta maaf. Jalang beraninya kau memukulku. Aku akan membiarkan semua orang melihat kelakuanmu yang jalang. Tidak heran Jiang Mian-Mian rela merendahkan diri dan melunak. Ternyata anggur ini dibubuhi sesuatu. Wenting, bagaimana kau bisa sampai di sini? Oh, aku salah lihat. Kenapa kalian berdua tidak minum? Mungkinkah ada sesuatu yang ditambahkan? Sesuatu yang seharusnya tidak ada. Bagaimana mungkin? Kak, kau bercanda. Jangan takut. Aku benar-benar bercanda. Jiang Mian-Mian ikut aku. Aku akan memberitahumu sesuatu secara pribadi. Oke. Yin aku di sini. Tuan Muda Wen, tolong aku. Apa? Jiang Nanyin, apa yang sebenarnya ingin kau katakan padaku? Tidak banyak. Hanya ingin kau menemaniku untuk mencuci tanganku itu saja. Sialan, beraninya kau menipuku. Aku memang menipumu. Xu Xianxian, Wenting, jangan kecewakan aku. Tuan Fu, lewat sini. Tuan Fu, mungkinkah Fu Huai? Berani sekali kau. Kalian berdua pegang dia. Jika aku tidak datang tepat waktu, kalian pasti akan berhasil kan? Robek bajunya. Tidak, biarkan semua orang melihat. Sampah macam apa kau ini? Nona Jiang, kita kan teman baik. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Kau pantas disebut teman Nona Jiang. Semuanya lihat, Jalang ini pantas mendapatkan akhir seperti ini. Tidak. Tidak. Buat keributan. Semakin besar keributannya, semakin baik untuk melindungiku. Sampah tidak sepenuhnya tak berguna. Yin, dengarkan aku. Aku akan membawamu untuk melihat seperti apa suamimu sebenarnya, wujud aslinya. Seperti apa rupanya bukan urusanmu. Aku perhatikan otakmu, agak bermasalah. Kau perlu mengobatinya. Dan berhenti menyentuhku. Itu menjijikan. Yin, jangan terlalu kasar. Mungkin setelah kau melihatnya, kau akan berubah pikiran. Kumohon. Lihat sendiri. Aneh. Kenapa hatiku sakit sekali? Yin, dia main-main di belakangmu. Apa yang kau sukai darinya? Bukan urusanmu. Pergi. Yin, akulah yang paling mencintaimu. Dia bahkan bukan seekor anjing di samping Song Yubai. Bahkan bukan seekor anjing. Tak ada uang, tak ada kuasa. Dan masih main-main di luar. Pertimbangkan aku. Jangan sentuh aku. Itu cuma pepatah kuman di seberang lautan, tampak gajah di pelupuk mata. Tak tampak. Tak ada yang lebih baik dari yang lain. Keluar. Jiang Nanyin, jangan keterlaluan. Juga, aku datang ke sini untuk kau hina. Oke, kau dan itu. Terus saja hidup seperti itu. Bulan depan adalah pesta pertunanganku dengan Mian-Mian. Kau harus datang. Jika kau berani mengkhianatiku, aku akan membuatmu berharap kau mati. Tapi tak bisa mati. Pendatang baru,
Cepat antarkan anggurnya ke suite mewah. Suite mewah semuanya ditempati oleh tokoh-tokoh terkemuka Yung Cheng. Cepatlah, layani mereka dengan hati-hati. Akan ada manfaatnya untukmu. Ayo pergi. Hei aku. Ini, kejutan yang kau berikan padaku. Suruh mereka semua pergi. Tuan Fu. Aku tahu kau selalu menjadi pria yang berintegritas. Selain istrimu, tak ada yang bisa mendekatimu. Tapi untuk memancing keluar bayangan malam, kau harus menanggung ini. Ayan, apa yang kau lakukan di sini, Tuan Fu? Situasinya khusus malam ini. Kita berada di tempat terang, bayangan malam berada dalam kegelapan. Kita tidak bisa mengekspos hubunganmu dengan istrimu. Kalau tidak, istrimu akan berada dalam bahaya. Huang Zhong, klan keluarga Huang. Oh, Tuan Song. Kau punya wanita cantik di sini. Menyembunyikannya seperti ini. Itu tidak baik darimu. Apa yang kau lakukan? Menuangkan anggur. Layani mereka dengan baik. Dan akan ada tip yang bagus untukmu. Keluar. Cukup berani ya? Aku suka itu. Biar kukatakan padamu. Aku baru saja kesepakatan jutaan dolar dengan Tuan Fu. Jika kau melayaninya dengan baik, aku jamin kau akan mendapat banyak keuntungan. Tuan Fu dan wanita cantik itu benar-benar berjodoh. 4 keluarga besar Yun Cheng salah satunya, kepala keluarga Huang. Mengapa dia begitu hormat pada Ayan? Apa identitas asli Ayan? Oh tidak. Adikku tahu identitasku. Akankah dia marah? Siapa kau sebenarnya? Kak, dia. Tuan Fu. Korporasi Fu ini. Tuan Huang, kau mabuk. Aku tidak mabuk, ayo pergi. Aku tidak mabuk, ayo pergi. Aku bahkan membawakannya seorang gadis. Keluar, katakan padaku. Tuan Fu, apa yang kau sembunyikan dariku? Saya. Yin masih marah. Ini bukan waktu yang tepat untuk mengaku. Kakak, aku menerima pesanan pengiriman. Tuan Song memintaku untuk mengirimkan beberapa dokumen. Lalu dia bilang, dia ingin membawaku melihat dunia. Tuan Fu, mengapa kau mengejar istrimu? Kenapa kau menyalahkanku? Lalu, kenapa dia memanggilmu Tuan Fu? Ya, Tuan Song melihatku jujur dan rendah hati. Jadi dia menempatkanku sebagai penanggung jawab Song Huang, bisnis keluarga. Lalu, memberiku gelar wakil manajer umum palsu, agar aku punya muka. Wakil manajer umum ya? Bukan Tuan Fu dari grup Fu kan? Bagaimana mungkin itu Tuan Fu? Aku bahkan tak layak menggosok sepatunya. Jangan marah. Kak, aku sangat kesakitan. Tulang ekorku akan patahkan. Aku akan matikan. Coba kulihat. Kau masih bisa menggodaku. Kau tampak baik-baik saja bagiku. Kak, tunggu aku. Berani-beraninya kau main-main di luar. Keluar dari rumah. Kau tidak diizinkan kembali malam ini. Keluar. Kalian membuatku diusir istriku. Tuan Fu, kami tidak tahu istri Anda akan datang ke Monli Gate. Ini kecelakaan. Murni kecelakaan. Iya. Tapi Tuan Huang bilang, dia punya cara untuk membersihkan kesalahpahaman istri Anda. Saya. Lihat kameranya. Jangan rekam aku. Tidak, aku akan merekam. Lihat aku. Semua lihat. Tidak, hentikan. Keluar kalian semua. Kang Iba, kepala keluarga Kang. Xinxian. Apa yang terjadi? Paman Jiang.
Jiang Mian Jiang Nanyin. Kalian berdua jalang. Setelah malam ini, aku akan menjadi ibu tiri dan bibimu. Si Jalang Tah Hijau naik pangkat. Sepertinya keadaan akan menjadi ramai di keluarga Jiang Mian. Yingyin, tidak punya moral laki-laki. Keluar. Enya, hei kau cari ribut. Bocah ingusan, kukira kau orang penting. Memesan beberapa wanita cantik untuk menemanimu. Ternyata kau cuma pesuruh. 80.000. Kau bayar, tak kurang sepeser pun. Kau salah orang. Apa hubungannya dengan dia? Siapa suruh dia tidak berguna? Kau bilang bayar. Atau besok, aku akan mengadu ke Tuan Song dan membuatmu dipecat. Aku akan bayar. Sekarang keluar. Ayan, dia jelas-jelas memerasmu. Bodoh, dari mana kita dapat 80.000? Aku akan pergi dari sini begitu dapat uangnya. Aku tak mau menghabiskan semenit pun lagi dengan keluargamu. Keluar. Bukan Ayan. Dari mana kau dapat 80.000? Jangan khawatir, Kak. Ini semua tabunganku. Aku salah hari ini. Saat kita kembali, aku akan berlutut di keyboard untukmu, oke? Apa yang kau bicarakan? Ayo pulang. Jalan, Sin. Jangan salahkan aku, senior. Kau belum menyelesaikan tugasnya. Raja Iblis sangat marah. Biarkan aku menghukummu. Fu Huaiyan terlalu pandai menyembunyikan diri. Aku masih belum tahu. Seperti apa rupanya? Bagaimana cara menyelesaikan misi? Senior Jiang, apa kau menyalahkanku? Karena tidak becus. Bukankah kau sudah bekerja dengan baik mengumpulkan informasi? Tidak. Fu Huaiyan lah yang terlalu sulit dihadapi. Tidak. Aku tidak menyalahkanmu. Saudari, ini obat untuk menekan racun Gu. Kau harus menyelesaikan misi sesegera mungkin. Kalau tidak, lain kali, Raja Iblis tidak akan melepaskanmu semudah ini. Ayan orang biasa. Aku tak bisa membiarkannya ikut denganku dan hidup dalam ketakutan. Mengurus Fu Huai harus dipercepat. Semuanya sudah beres. Tapi aku tidak melihat bayangan malam. Apakah Anda dan Nyonya baik-baik saja? Kami baik-baik saja, tapi kita tak bisa mengesampingkan kemungkinan Nyonya. Sudah terlihat oleh bayangan malam. Pindahkan Nyonya ke markas. Dan atur beberapa pengawal untuknya secara diam-diam. Mengerti, aku akan segera melakukannya. Pindahkan Nyonya ke markas. Ada apa dengan korporasi Fu? Nyonya kan istri kepala keluarga Kan. Ada apa dengan korporasi Fu? Kenapa mereka tiba-tiba mengincar keluarga Jiang kita? Sepertinya kita tidak menyinggung mereka. Apa status keluarga Fu? Dan apa status kita? Keluarga Jiang kita sampai rela menjilat mereka. Bagaimana mungkin kita menyinggung mereka? Jadi, Bu, ada apa? Siapa yang merundung ibu? Jangan menangis. Kalau ibu menangis lagi, hati ibu akan hancur. Ini Jiang Nanyin lagi. Sundal itu. Dia masih hidup. Dia masih hidup. Dan hidup dengan baik. Bu, aku ingin dia mati. Aku ingin dia mati. Oke. Apapun, kata anak ibu yang berharga. Oke, pantatmu. Di saat seperti ini, kau masih main-main dengan pertengkaran perempuan picisan ini. Aku tidak peduli. Siapapun yang merundung anak kita yang berharga, aku akan melawan mereka sampai mati. Nyonya, hal terpenting sekarang adalah mengatasi kesulitan kita dan membuat keluarga Fu mengampuni nyawa kita. Yibo, ku dengar bahwa pewaris keluarga Fu telah kembali ke negara ini.
Usianya mirip dengan Mian-Mian kita. Mian-Mian kita adalah wanita tercantik di Nancheng. Jika kita dapat membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Fu, bukankah kesulitan ini akan mudah teratasi? Masuk akal. Aku tidak mau. Aku belum melihat seperti apa rupanya. Bagaimana kalau dia sangat jelek, lalu bagaimana? Lagi pula aku hanya suka kakak kunting. Sudah diputuskan kalau begitu. Nyonya cari kesempatan. Agar Mian-Mian kita bertemu tuan muda keluarga Fu. Berhubungan. Maaf Tuan Song. Permisi. Jiang Nanyin, aku hanya memikirkan sesuatu. Aku tidak melihat kemana aku pergi, maaf. Oh tidak, mungkinkah karena kemunculanku yang tiba-tiba tadi malam, aku telah mengacaukan kolaborasinya. Tuan Song ini semua salah Jiang Nanyin. Aku akan memastikan untuk memberinya pelajaran. Dalam beberapa hari ke depan, kami akan mengirim 2 orang ke kantor pusat untuk pelatihan. Jika Anda tertarik, Anda semua dapat mendaftar. Ini kantor pusat grup Fu loh. Begitu banyak orang yang berusaha keras untuk masuk. Sayang sekali hanya ada 2 tempat. Di perusahaan kami, setidaknya 100 orang akan mendaftar. Aku ingin tahu, siapa yang akan menjadi 2 orang yang beruntung. Hei kukira, dilihat dari sikap Tuan Song, itu pasti Jiang Nanyin. Jiang Nanyin, aku akan menghancurkanmu. Jiang Nanyin. Hanya ada 2 tempat untuk pelatihan di kantor pusat. Kau hanya tukang bersih-bersih yang payah. Beraninya kau bersaing denganku. Xu Xian, apa kau lupa? Aku sekarang seorang supervisor. Kaulah tukang bersih-bersihnya. Aku mengabaikanmu di lorong tadi. Dan kau benar-benar berpikir kau orang penting. Kau... Selama kau mundur dari kompetisi, 200.000 ini milikmu. Mengambil jalan pintas memang mudah ya. 200.000 begitu saja, sahabatku. Apa kau punya uang sebanyak itu sekarang? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jiang Nanyin, jangan keterlaluan. 200.000 ini cukup untuk gaji 2 tahunmu. Kenapa kau harus bersaing denganku? Ini konyol. 1 tempat sudah ditentukan sebelumnya. Hanya tersisa 1 tempat. Ditentukan sebelumnya. Bagaimana mungkin? Aku tak sengaja mendengar Pak Song bicara tadi. Kantor pusat sudah memilih orangnya. Kompetisi yang adil. Kusarankan kau jangan curang. Kau. Jiang Nanyin. Tunggu saja. Cari tahu. Baik. Ingat untuk mengatur akomodasi untuk Nyonya atas nama perusahaan. Oke. Halo. Selidiki Su Hinshen. Setelah pertimbangan menyeluruh, kami telah memutuskan bahwa orang yang akan ke kantor pusat untuk pelatihan adalah Jiang Nanyin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Song atas kesempatannya. Saya pasti akan mengambil kesempatan ini. Fu Huai ingin kau mati. Semudah membalikan telapak tangannya. Tunggu saja sampai kubawamu ke puncak. Serahkan pekerjaanmu dengan benar, dan cepatlah melapor ke kantor pusat. Terima kasih Pak Song atas kesempatan ini. Jiang Nanyin, semakin tinggi kau mendaki, semakin keras kau jatuh. Aku akan menunggumu hancur berkeping-keping. Wah, lingkungan ini sungguh nyaman. Kantor pusatnya sangat bagus. Mereka bahkan memberi subsidi perumahan bagi karyawan. Yin, aku harus menerima panggilan ini. Dedung. Kita akan segera tinggal di sini. Tolong bawa barang-barang ini ke tetangga, manajer real estate. Minta mereka untuk menjaga kita. Nyonya, kau bercandakan. Seluruh gedung ini milikmu. Tidak ada tetangga. Tuan Fu, Tuan kedua sedang membuat langkah besar. Kami telah menemukan gudang barang palsunya. Dan menemukan bukti kunci. Temukan mereka. Dan tangkap semuanya. Hancurkan mereka semua. Jangan beri mereka kesempatan untuk melarikan diri. Jangan khawatir. Bukti ini cukup untuk menjebloskannya ke penjara seumur hidup. Oh ya, aku juga menemukan Tuan kedua berkolusi dengan organisasi gelap. Apakah Anda perlu penyelidikan lebih lanjut? Iblis memanipulasi organisasi gelap, bertindak sembrono, dan mengabaikan hukum. Cari kesempatan untuk menyingkirkan mereka.
Ya, Tuan Fu. Kemarilah. Ada apa? Ku dengar, seluruh gedung ini milik kita. Kau menyembunyikan sesuatu ya? Apa maksudmu seluruh gedung ini milik kita? Yingin, apa yang kau bicarakan? Kau bilang, Tuan Fu, kau benar-benar memanjakan istrimu. Kau memberi nyonya seluruh gedung. Gedung apa? Apa yang kau bicarakan? Nama belakangku Fu. Tapi aku hanya sopir ojek online, bukan Tuan Fu. Aku penakut, jangan menakutiku. Kau bukan Tuan Fu? Maaf. Bosku bilang, Tuan Fu akan membawa istrinya untuk melihat-lihat rumah hari ini. Aku salah paham. Nanyin, apa kau meremehkanku? Tidak. Ayo pulang. Ayo. Bagus sekali. Kapan kita bisa beli satu? Jangan khawatir istriku. Ketika aku punya uang, kau bisa membeli apapun yang kau mau. Jiang Nanyin, kau begitu mudah ditipu. Suamimu yang murahan, palsu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia mungkin hanya tahu cara merayu. Aku suka, bukan urusanmu. Beri aku undangan pernikahannya. Kakak, ini undangan untuk pesta pertunanganku dan Wentin besok. Kau harus datang. Dan bawa sepupuku yang memalukan, ipar, bersamamu. Tidak tertarik. Yingin, kita keluarga. Kok nggak datang ke pesta pertunangan? Nona Jiang tajir melintir ya? Nggak mungkin acaranya digelar secara sederhana kan? Masa tamu disuguhi makanan murahan? Tipikal orang miskin nih. Maunya gratisan melulu. Jiang Mian. Ngomong lagi gue silet mulut lo. Gue robek mulut lo ya. Kak Wenting, aku suka banget sama toko ini. Ya udah, kita beli aja. Lihat deh bunganya. Cantik banget, aku suka. 1 menit untuk akuisisi toko bunga. Kamu suka? Tuh yang warna pink itu. Kita masuk yuk, lihat-lihat. Oke. Orang kaya baru. Jiang Nanyin, toko ini bentar lagi jadi milik gue. Kalian berdua pergi dari sini sekarang juga. Seenak jidat lo aja, enggak aku. Menarik. Aku putri sulung keluarga Jiang. Kak Wentingku, calon pewaris keluarga Wen. Kami bisa beli apapun yang kami mau. Cuma hitungan menit. Pelayan. Toko lo harganya berapa? Gue beli. Maaf pelanggan, toko kami tidak untuk dijual. Nggak dijual. Dengerin baik-baik ya, aku dari keluarga Jiang sulung. Asal lo mau jual ke gue kasih 2 kali lipat harga pasar. Maaf sekali, ngapain gue buang-buang tenaga ngomong sama pelayan rendahan kayak lo? Panggil bos lo ke sini. Toko kami baru dibeli sama Food Corporation. Kalau Nona serius mau beli, silakan bicara sama Food Corporation. Habis ngegas kena tampar balik. Jiang Nanyin, kita lihat nanti. Dadah Nona. Hari ini gue lagi senang nih, gue bayarin gaun pesta pertunangan kalian. Ayo. Kakak. Jangan lihatin aku kayak gitu dong, aku jadi gugup. Kamu sembunyiin sesuatu dariku ya? Enggak. Katanya mau ajak aku ke toko gaun. Ayo berangkat. Aku paling benci dibohongi. Awas aja kalau kamu bohong. Kamu istriku. Masa aku bohongin kamu?
Aku mau ajak istriku beli gaun. Bersiaplah. Untuk pesta pertunangan keluarga Jiang, untuk mengungkap identitas Fu Huaiyan ke publik. Tuan kedua Fu Huaiyan mengawasi kita. Apa kita percepat rencananya? Tentu saja. Nafsu iblis itu makin gede aja belakangan ini. Kalau dia nggak berguna, udah gue habisi dari dulu. Setelah malam ini, bajingan Fu Huaiyan itu nggak bakal bisa mengawasi gue lagi. Kakak, kamu datang. Aku khawatir. Kamu nggak berani lihat momen bahagiaku sama kakak hari ini. Tidak. Mian, kamu terlalu naif. Jiang Nanyan itu mantan tunangan Tuan Muda Wen. Betul sekali. Kamu ngundang dia ke sini. Apa kamu nggak takut dia cemburu? Terus merusak acara kamu? Memang beda orang beda nasib. Sama-sama Nona Jiang. Jiang Nanyin cuma bisa nikah sama sopir ojek rendahan. Tapi Mian kita bentar lagi jadi nyonya muda keluarga Wen. Pantesan dia iri. Selera Tuan Muda Wen memang bagus. Dia dan Mian pasangan yang sempurna. Hentikan kalian semua. Adikku dipaksa melakukan ini. Kalau tidak mana mungkin. Mantan nona sulung Jiang yang bermartabat mau menikahi sopir ojek online, orang rendahan seperti itu. Tuan Muda Wen datang. Dia sudah cukup menyedihkan. Jangan bicarakan dia lagi. Mana sopir ojek online kamu? Tuan Muda Wen, kukira kau benar. Orang itu sama sekali tak pantas untukku. Bagaimana kalau kau putuskan Jiang Mian dan bertunangan denganku? Oke, ini zaman apa? Masih mau mencuri pengantin pria? Jiang Nanyin, apa kau tak tahu malu? Hari ini adalah pesta pertunangan Mian dan Tuan Muda Wen. Bukan tempatmu untuk bertindak liar. Jiang Nanyin, dasar tak tahu malu. Beraninya kau merusak pesta pertunangan aku dan Kak Winting. Pergi dari sini. Ayin, akhirnya kau setuju. Kak Winting, akulah tunanganmu yang sebenarnya. Perempuan jalang ini sengaja memprovokasi kita, mencoba merusak persatuan kedua keluarga kita. Ayin, selama kau setuju, aku akan langsung menikahimu. Wah, ada apa ini? Bukankah mereka bilang Tuan Muda Wan dan Jiang Mian saling mencintai? Bukankah sekarang sudah jelas? Selama Jiang Nanyin memberi isyarat, Tuan Muda Wen mungkin akan kabur dengan Jiang Nanyin. Tuan Muda Wen, aku hanya bercanda. Jangan dianggap serius. Dasar jalang, kau berani mempermainkanku. Bukankah ini hari besarmu? Aku hanya bercanda untuk memeriahkan suasana. Jiang Mian pasti tidak akan percayakan. Aduh, dia menangis. Jangan khawatir, aku bukan tempat sampah. Aku tidak mendaur ulang sampah. Kau... Nyonya adalah mawar berduri. Dia tak bisa diintimidasi. Sudah kubilang, anggota keluarga Jiang ini bukan tandingan Nyonya. Sekarang kau percaya padaku. Istriku sangat imut. Carikan sesuatu untuk keluarga Wen. Mengerti? Jadi maksudmu, musim dingin akan datang, seseorang akan bangkrut. Bagus. Jiang Nanyin, pesta pertunanganku, kau hancurkan semuanya. Apa kau puas? Sepotong sampah. Diperlakukan seperti harta karun nasional. Sayangku, kau baik-baik saja, Ibu. Semuanya dirusak oleh perempuan jalang ini. Hubunganku dengan Kak Winting juga batal. Oh, kenapa panik? Sebentar lagi, aku akan menemui ayahmu dan memintanya memberimu seluruh Jiangkot. Lalu, apa kau masih takut Wenting tidak akan memohon untuk menikahimu? Apa dia akan setuju?
dia akan setuju. Saatnya tiba, kau akan menjadi nyonya muda keluarga Wen. Menghadapi perempuan jalan kecil itu, akan semudah membalikan telapak tangan. Ayo pergi. Menyebalkan. Keluarga Jiang, hari ini benar-benar ramai. Apa yang kalian lakukan di sini? Bagaimana kau bisa sampai di sini? Ayah dari semua orang. Dia hanyalah anjing di sisiku. Apa kau tidak jijik kau menggoda suamiku? Istri. Istri, biarkan aku jelaskan. Menjelaskan apa? Apa yang perlu dijelaskan? Istri, aku terlambat. Mereka tidak menindasmu, kan? Jangan khawatir. Orang yang bisa menindasku belum lahir. Bosan banget nih. Ayo pergi. Kak, kamu udah lama balik. Qiaoyu yang nona dari keluarga Qiao. Dan kamu bahkan belum nelpon. Dingin banget. Kamu siapa, Nona? Kak, aku tunanganmu. Suamiku. Kamu kenal dia? Tidak. Jauhi tunanganku. Gak tahu malu main rebut laki orang. Gak tahu malu. Aku tunangan sah kakak. Tunangannya. Yang gak tahu malu itu selingkuhannya. Fu Huaiyan, kamu membohongiku. Kita putus. Yingyin, kak yang ini udah gila. Cowok dan cewek. Ada apa dengan kisah cinta Jiang Nanyin? Diputusin ya? Otak udang. Maaf, Ayan. Aku tak bisa membahayakan Imau. Halo Langxin. Apakah iblis ada di Yuncheng? Yuncheng tidak. Menurut rencana perjalanan iblis, dia baru akan tiba besok. Mungkinkah aku salah? Kakak senior. Iblis sangat tidak senang denganmu. Dia menuntutmu harus membunuh Fu malam ini. Kalau tidak perjanjiannya batal. Qiaoyu Yan. Kembalikan gelangnya. Kak, ini milikku. Apa kau lupa? Kau bilang kau akan menikah denganku. Keluarga Fu memberiku gelang giok ini sebagai tanda pertunangan. Kau menganggap serius lelucon anak 3 tahun. Aku peringatkan kau. Pergi sana. Atau aku akan menghancurkan keluargamu, Qiao. Halo Xiao Bai. Cari tahu keberadaan Nyonya. Tuan Fu. Pengawasan menunjukkan, Nyonya naik taksi di pintu masuk hotel. Lokasi terakhirnya di sekitar sini. Teruslah mencari. Kerahkan lebih banyak orang. Tuan Fu. Operasi malam ini sangat penting. Tuan kedua langsung berada di lokasi transaksi. Tarik orang-orangnya sekarang. Bukankah itu agak berlebihan? Dia bisa menanganinya kapan saja. Keselamatan Nyonya adalah yang terpenting. Megang payung di dalam ruangan tengah malam begini. Kamar ya? Sepertinya Clean ini. Sinting. Ngapain dia di sini? Tuan kedua seseorang datang. Mungkinkah itu Fu Huaiyan? Si brengsek itu mengincarnya. Di mana pasukan gelap? Apa? Kejutan yang menyenangkan. Fu juga ada di sini. Kita bisa mengurus mereka semua sekaligus. Ayan, bukankah dia di ruang perjamuan? Ngapain dia di sini? Aneh. Siluet Ayan sepertinya sedikit mirip dengan Fu Huaiyan. Tuan kedua Anda pergi dulu. Pengiriman kita kali ini sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan Fu. Suruh seseorang bawa barangnya dan pergi cepat. Ikut aku. Bayangan malam, kau di sini. Syukurlah, syukurlah. Semoga selamat. Omong-omong, di mana semua orang? Dengan bayangan malam di sini, Tuan kedua aman. Bayangan malam.
Bayangan malam dari kegelapan malam. Bukankah aku targetnya? Kenapa dia menyelamatkan si payah itu? Tuan kedua memindahkan barangnya. Sisanya dihancurkan. Aku belum menemukan bukti apapun. Bayangan malam sialan itu. Bayangan malam, apa maksudmu? Pasukan gelap mengirim bayangan malam untuk membantu paman kedua. Tentu saja kau tidak bisa menangkapnya. Apa yang kita lakukan sekarang? Aku meninggalkan bubuk pelacak di TKP. Begitu bayangan malam muncul, mereka akan terkena bubuk itu. Cepat kejar mereka. Tangkap dia. Seperti yang diharapkan darimu, Tuan Fu. Bayangan malam takkan lolos kali ini. Ada yang nggak beres. Selidiki. Baik. Tuan Fu, kami menemukan sesuatu. 1 jam yang lalu, kerusakan trafo menyebabkan pemadaman listrik. Sepertinya listrik takkan menyala malam ini. 1 jam yang lalu, bayangan malam baru saja tiba di kompleks, dan listrik padam. Oh tidak, jangan bilang bayangan malam akan menyerang Nyonya. Pulang, baik. Sialan. Kenapa listrik mati lagi hari ini? Aku bahkan tak melihat sekilas pun fusion malam ini. Membuatku lari ke sini, sia-sia. Apa-apaan ini yang menempel di badanku? Kotoran apa ini yang nempel di badanku? Benda apa sih ini? Menyebalkan sekali. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan coba beberapa saat lagi. Tidak, Tuan Fu. Tolong tenang. Jangan khawatir. Mungkin Nyonya baik-baik saja. Hanya saja. Jangan menakuti diri sendiri. Untuk berjaga-jaga, suruh beberapa orang menjaga pintu masuk. Untuk menghindari melukai orang yang tak bersalah. Kok kamu? Tak kusangka kau begitu terampil. Fu Huaiyan, seorang sopir daringkan. Dengan keterampilan sehebat itu. Dibully sejak kecil. Jadi aku belajar bela diri. Begitukah? Baru saja kembali dari gudang. Cukup lama ya? Gudang-gudang apa? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Sengaja menyesatkanku di perjamuan. Membuatku pergi dengan marah. Lalu menyelinap ke gudang sendiri. Kau. Setelah kau pergi, aku langsung pulang. Tidak pergi ke tempat lain. Yakin? Kau yakin? Kau tidak bohong padaku. Untuk apa aku berbohong padamu, Yingyin? Yingyin, aku tak tahu itu kau tadi. Jangan berlagak. Mempermainkanku ya? Merasa lucu. Kuberimu kesempatan. Tapi kau tetap tak mau mengaku. Hentikan sandiwaramu. Melihatmu seperti ini, membuatku muak. Pewaris kaya itu, dia kekasih masa kecilmu kan? Sopir daring. Mungkin, aku harus memanggilmu Fu Huaiyan. Dan kau. Bukankah kau juga menyembunyikan sesuatu dariku? Berhenti berbohong padaku. Kau Fu Huai. Target pembunuhanku. Fu Huaiyan. Aku sebenarnya membuat kesalahan paling dasar. Kenapa kau? Kenapa harus kau?